Semuanya karena Allah saja. Dan ini yang akan menjadikan kita makin kuat dalam menjalankan satu amal, karena ada keikhlasan. Maka kalau orang ikhlas dalam beramal, udah, yang hadir banyak alhamdulillah, yang hadir sedikit nggak jadi masalah. Bukan itu patokannya. Gimana caranya, amalan apa yang kiranya bisa mengantarkan kami mudah untuk masuk surga? Jawabannya, di antara amalan yang akan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Tuh, 2, 3, menuntut ilmu. Jadi kalau bunda tanya, apa amalannya, bagaimana caranya, Nabi mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi yang dikejar itu apa? Menuntut ilmu. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan untuk masuk ke dalam surga. Sekarang saya mau tanya, ilmu itu dalam kehidupan kita penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Ustadz, kenapa ilmu itu penting? Tolong catat kalimat ini. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia dengan apa? Ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan apa? Ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Dan barang siapa yang mau mendapatkan dua-duanya, maksudnya apa? Dia mau bahagia di dunia, dia mau bahagia di akhirat, maka apa syaratnya? Dapatkanlah itu semua dengan apa? Ilmu. Maka bunda, teteh sayang, kenapa hari ini di tengah kondisi hujan, mungkin malas, mungkin bunda ngerasa bahwa ya Allah mager banget buat ngaji gitu, tapi bunda dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat ini, boleh jadi karena Allah sedang mencintai kita, karena Allah sedang merahmati kita, dan Allah sedang menyiapkan untuk kita apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong catat kali, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua yang ikhlas berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dengan amalnya. Dan semua yang istiqomah berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisa kita ulangi? Coba ya, pelan-pelan ya. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu berpotensi rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Semua orang yang ikhlas dalam beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dalam amalnya. Dan setiap yang istiqomah juga berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nempel nggak? Nempel ya? Oke. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Bunda sayang,
izin Allah hari ini kita menuntut ilmu. Insya Allah ilmunya dapat. Insya Allah. Bunda tanya, ilmu yang seperti apa yang akan menjadikan ilmu itu mengantarkan kita ke surga? Ada dua indikatornya. Satu, ilmu yang meningkatkan iman kita kepada Allah. Dua, ilmu yang mengantarkan akhlak kita makin baik dalam hidup. Ada berapa indikatornya? Dua. Satu apa? Ilmu yang meningkatkan apa? Iman kepada Allah. Dua, ilmu yang apa? Mengantarkan akhlak kita makin baik. Jadi kalau bunda sayang, tanya sama Ahilman, apa indikator ngaji kami sukses? Apa indikator taklim kami itu jadi baik? Dua indikatornya. Sepulang dari sini, bunda merasa ada peningkatan dalam iman kepada Allah. Gimana cirinya? Makin yakin ke Allah, makin tegar dalam hidup, makin tidak mudah gelisah dalam hidup. Kenapa? Karena ada iman yang menyentuh ke dalam hatinya, sehingga menjadikan setiap ilmunya itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya makin rajin gitu. Kemudian segala sesuatu yang Allah perintahkan makin dia hadirkan, larangan Allah dia tinggalkan. Kenapa? Karena bukti iman yang dia hadirkan dalam dirinya. Dan yang kedua, bukan hanya iman yang meningkat, tapi yang paling penting akhlaknya makin baik. Makanya mohon maaf, saya seringkali bilang begini, kalau bunda taklim, kalau bunda kajian, selepas taklim ini akhlak kita tidak berubah, berarti ada persoalan dalam setiap yang kita hadirkan. Salah satunya, punten mohon maaf, kalau sepulang dari sini kita merasa jadi lebih baik dari orang, sombong sama orang, sering merendahkan orang lain, merasa diri lebih baik, orang salah semua, mohon maaf ya, coba dievaluasi. Iblis itu tidak akan pernah masuk surga karena punya sifat apa? Sombong. Maka bukan itu yang kita inginkan. Tapi justru sepulang dari sini ada perbaikan akhlak kita. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada cahaya Allah yang dititipkan kepada ilmunya, ilmunya masuk ke dalam hatinya, meningkat imannya, makin baik akhlaknya. Itu yang paling baik. Maka mohon maaf, bunda sayang, sepulang dari sini bunda harus makin baik sama suami. Karena yang Ahilman lihat ada, pulang dari sini bunda ditanya sama suaminya, bunda, tadi bunda ngaji? Iya. Siapa ustadznya? Itu ustadz favorit aku banget di TikTok ada itu mah. Siapa? Itu Ustadz Hilman. Terus nanya suami teh, apa materinya gitu kan? Kadang-kadang kita jawab begini, percuma, kamu gak akan ngerti, dijelasin juga, udah kamu. Kita teh suka kayak begitu kadang-kadang. Padahal suami kita teh nanya sama kita dan boleh jadi butuh jawaban kita, betul apa enggak? Maka bunda sepulang dari sini harus jadi istri yang makin soleha, harus jadi istri yang makin baik, kan gitu kan? Bunda tanya, istri soleha itu apa cirinya? Ada 4 kan? Bunda tahu dong, ini udah pasti belajar lah. 1, yang soleha itu istri yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Kok kayak tegang begini sih? Istri soleha itu istri yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Sekarang Ahilman tanya, bunda, kalau suami di luar rumah ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Punten ya, kalau sepulang dari sini kok jadi tambah masalah, berarti ada masalah dengan kehidupan kita tuh. 2, istri soleha itu istri yang ketika diperintah oleh suami taat kepada suaminya.
Berapa kali bunda sayang seringkali melawan suami, seringkali merasa bahwa naon sih, kadang-kadang suka gitu sama suami teh. Hati-hati bunda. Yang ketiga, istri yang soleha itu istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya dan keluarganya. Dan yang keempat, istri soleha itu istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Dikasih 2 juta, alhamdulillah. Dikasih 5 juta, alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. Bulan depan suaminya di PHK. Bunda jangan bilang, kumaha sih, jangan. Nanti kalau suami pulang bawa kabar yang gak baik misalnya, bunda, ayah teh harus berhenti bekerja. Bunda teh deketi suami bunda. Sini ayah, peluk suami bunda, peluk, bisikin telinganya. Ari kamu mikir apa enggak gitu atau sekalian. Enggak begitu atuh. Justru tolong catat ya. Istri itu diuji ketika suaminya ada di bawah, dan seorang suami diuji ketika dirinya sedang ada di atas. Status hari Rabu itu ya. Istri itu diuji ketika suaminya ada di bawah, dan seorang suami diuji ketika dirinya sedang ada di apa? Di atas. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Status hari Kamis malam Jumat dicocok itu sekalian. Jadi Ustadz, apa indikatornya? Setiap orang itu rugi kecuali orang yang berilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang meningkatkan iman dan mengantarkan akhlak yang. Tapi mohon maaf, pada akhirnya nanti setiap yang berilmu masih rugi kecuali orang yang beramal. Maka perhatikan ke depan. Buah dari ilmu itu apa? Amal. Dan ilmu itu akarnya amal. Orang beramal tapi nggak pakai ilmu, seperti pohon yang tak ada akarnya, rapuh. Orang berilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, seperti pohon yang tak berbuah. Maka dalam pepatah bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka bunda menuntut ilmu agar nanti ilmunya menjadi kekuatan dia untuk beramal. Betul apa betul? Bunda biasanya akan rajin tahajud kalau bunda tahu keutamaan tahajud. Bunda tidak akan tinggalkan tahajud karena bunda tahu keutamaan tahajud. Bunda tahu keutamaan duha, maka bunda tidak akan meninggalkan sholat duha karena tahu keutamaannya. Apa diantaranya? Mohon maaf, sholat tahajud misalnya, sholat yang mengantarkan kemuliaan. Sholat duha, sholat yang mencukupi kebutuhan. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, 2 salam, maka di hari itu Allah cukupkan kebutuhannya. Bunda tidak akan tinggalkan majlis ilmu karena bunda tahu keutamaannya. Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Orang makin semangat amalnya kalau dia punya ilmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi mohon maaf, semua yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Ingat ya bunda, dalam hidup jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Jumat itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati
yang disengaja. Makin berharap kepada manusia, makin sakit hati. Betul? Maka saat bunda beramal, ingat ya, ya udah karena Allah aja. Ngaji pagi ini jangan karena Ustadz Hilman, jangan. Sakit hati, khawatir tidak sesuai ekspektasi. Ngajinya harus karena Allah. Aa mah jadi wasilah aja, yang sama Allah lagi ditutup aib-aibnya. Kalau dibuka aibnya, atuh siapa Hilman ini? Hanya orang Garut yang tinggal di Sentul Bogor, yang banyak dosanya tapi sering ditolong sama Allah. Udah itu aja. Jadi gimana atuh Ustadz? Ya udah, semuanya karena Allah saja. Dan ini yang akan menjadikan kita makin kuat dalam menjalankan satu amal, karena ada keikhlasan. Maka kalau orang ikhlas dalam beramal, udah, yang hadir banyak alhamdulillah, yang hadir sedikit nggak jadi masalah. Dan bukan itu patokannya. Emang bunda bilang, oh sukses tablik akbarnya kalau penuh jamaahnya? Belum tentu. Kalau dengan penuh itu, mohon maaf ya, ternyata tidak ada orang yang merasa meningkat iman, memperbaiki akhlak. Buat apa? Hanya serunya aja acaranya banyak orang. Kita juga nggak bisa bilang gini, gagal tabliknya, sepi yang datang. Bukan urusan. Kalau yang hadir 5, tapi yang 5 itu jadi orang yang makin dekat sama Allah, sukses tabliknya. Betul? Maka ibu-ibu panitia nggak usah gelisah. Ustaz, ini hujan gimana? Kalau nggak ada jamaah, kita ngaji nggak apa-apa. Pengurus sama Ustadz Hilman, selesai. Betul nggak? Ibu sayang, semua itu ukurannya bukan apa yang kita pandang. Ukuran kebahagiaan itu apa yang bisa kita rasakan di hati. Tidak semua yang kita lihat di mata itu membahagiakan, dan tidak semua yang kita rasa di hati itu menyedihkan. Dua-duanya pasti ada kebaikan selama kita makin dekat sama siapa? Allah. Maka sepulang dari sini, punten ya, jangan sekedar tambah senang sama ustadznya, tapi sepulang dari sini harus tambah dekat sama Allah itu. Jadi kalau pulang dari sini, bunda ngerasa, alhamdulillahnya si Ahilman emang enak kajiannya teh, bagus, udah makasep, lucu lagi, mana ilmunya enak lagi. Bukan itu mah bonus aja dari Allah. Tapi intinya mah sepulang dari sini, bunda teh makin dekat sama siapa? Allah itu. Kalau itu yang jadi sukses, maka insya Allah ngaji kita sukses. Bukan tambah senang ke ustadznya, tapi tambah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar apa? Ikhlas dalam beramal, ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Sabtu itu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan puji, tidak galau dengan cacian. Status hari Minggu cocok juga tuh. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Bunda sayang, ayah sayang, ingat ya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Jadi gimana Ustadz? Saat kita berbuat baik, sibuklah mengejar penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Bunda yang hadir hari ini, lihat Ahilman, semuanya sama atau beda? Beda. Yang kiri, yang tengah, yang kanan. Lihat AA, beda. 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 Yang kiri mah mungkin lihatnya agak sedikit cabi, mungkin. Yang kanan mah lihatnya agak sedikit tirus, mungkin. Makanya aha kalau foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang agak baik sedikit lah tirusannya. Mungkin ya,
Yang kiri lihatnya cabai, yang kanan tirus, yang tengah mungkin lihatnya asap bengkak gini si Ahilman teh. Jadi semuanya nggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Kita berbuat baik aja masih ada yang nggak suka. Bayangkan kalau kita berbuat buruk. Jadi gimana Ustadz? Teruslah berbuat baik, belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Status hari Senin itu sekalian ya. Lihat ke depan lagi, ulangi. Setiap manusia itu rugi kecuali orang ilmu. Setiap yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Setiap yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Jadi dia melakukan amalan ikhlas karena Allah dan terus menerus. Allah senang dengan amal yang dilakukan istiqomah terus menerus. Walaupun amal itu kecil, dilakukan istiqomah lebih Allah sukai daripada amalan besar dilakukan sekali-sekali. Allah lebih senang bunda sholat tahajud 11 rakaat setiap malam daripada 2 rakaat sebulan sekali. Ya, udah pasti itu mah ya, udah pasti itu mah. Allah lebih senang bunda sedekah 100.000 tiap hari daripada 10.000 sebulan sekali. Udah pasti, tidak ada perdebatan kan? Tapi kalau mau dibalik, Allah tuh seneng bunda duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tapi tiap hari dibanding 8 rakaat tapi sebulan sekali. Itu mah tergantung angsuran jatuh tempo. Baru sholat duha gitunya, nyambung. Oh gimana tuh Ustadz? Sok istiqomah. Tapi nahanya istiqomah itu meni berat. Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul apa betul? Istiqomah itu berat ya. Iya, kalau ringan namanya istirahat. Status hari Selasa itu ya. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat karena pahalanya surga, kalau ringan kipas angin. Jadi istiqomah terus aja. Sampai kapan Terakhir, sampai husnul khotimah. Nah, Masya Allah. Maaf ya bunda sayang, kenapa bunda harus terus istiqomah dalam kebaikan? Kita nggak pernah tahu ya kapan Allah berikan usia kepada kita, betul? Lihat ini wajahnya hampir sama semua, bahkan sama kelihatannya. Ini wajahnya camat semua ya. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung ya, karena mati itu pasti, betul? Cuma kita nggak tahu waktunya saja. Bisa jadi bapak ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan ya, bapak ibu duluan ya. Nah kita mah nggak ada yang taunya ya. Kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda wafat ada atau tidak? Dikit apa banyak? Banyak. Bahkan survei membuktikan orang yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Coba kita lihat. Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Nggak ada. Nggak ada yang begitu. Yang begitu maut mah biasanya saha? Anak muda, betul? Maka mati nggak pandang tua, nggak pandang muda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan.
Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan ya. Gak ada yang tahu, cuman semua pasti akan mati, betul gak? Kullu nafsin dha'iqatul, kan begitu. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang samping kanan mati, yang di tengah mati. Ustadz Hilman, oh Ustadz, berarti kita nih semua sedang mengejar apa? Bekal untuk menjemput apa? Kematiannya masing-masing. Maka ada pertanyaan, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas dalam hidupnya? Masya Allah, ternyata manusia yang paling cerdas bukan yang paling banyak gelarnya, bukan Ustadz, Hilman, Fauzi, SEI, MSI, MESY, bukan. Yang paling cerdas bukan yang paling banyak gelarnya, tapi yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak apa? Ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Maka saya percaya Bunda Teteh sayang yang hari ini hujan-hujanan, mungkin becek-becekan, mana nggak ada ojek, mana becek gitu ya. Kemudian ngerasa dingin, mana jauh, Bekasi gitu loh Ustadz. Misalnya Bunda jauh merasanya, makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Saya ulangi, makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya, insya Allah. Mudah-mudahan ini baru pendahuluan dari Ustadz Hilman. Dia belum mulai ceramah, belum. Ini baru pendahuluan ya. Saya semangatin Bunda yang datang hujan-hujanan, yang datang mungkin jauh. Saya respect sama Bunda, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang besar yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Insya, maka Bunda bersyukur sama Allah. Katakan di hati ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ingat ini ya, jika kita masih mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka kita masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Saya ulangi, jika kita masih diizinkan untuk mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka kita masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya tentang ilmu agamanya. Maka insya Allah semua yang ada di sini, semoga Allah berikan kebaikan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk kepada materi kita pagi ini. Judulnya adalah bekal terbaik bertemu Ramadan. Bekal bertemu Ramadan. Naikin sedikit boleh nggak ini mic-nya? Oke. Ini wireless kan ya? Boleh dinaikin sedikit mic-nya? Oke. Baik. Semua yang hadir di sini mau bertemu Ramadan atau tidak? Kurang semangat. Mau bertemu Ramadan? Mau aja, mau banget. Oke. Siapa yang mau bertemu Ramadan? Sayanya mana sayanya? Siapa yang mau bertemu Ramadan? Oke. Siapa yang ingin berjumpa Ramadan? Oke, naik levelnya. Siapa yang mau Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya? Oke, ini yang paling penting. Bukan hanya bertemu Ramadan, tapi bagaimana caranya Ramadan tahun ini better than before, lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Betul apa betul?
Iya apa iya? Ini penting. Kenapa Ustadz? Kalau di hati ini hanya ingin sekedar bertemu Ramadan, maka yang terjadi Ramadan hanya menjadi tamu biasa, seperti bulan biasa yang kita temui dalam kehidupan kita. Tapi gimana caranya Ramadan itu menjadi tamu istimewa yang perlakuan kita pun harus istimewa? Betul apa betul? Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya keinginan untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik, khawatirnya Ramadan hanya sekedar menjadi tamu, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Iya. Kayak apa itu? Jadi Ramadan hanya sekedar jadi tamu, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gimana cirinya Ustadz? Ya begitulah. Ramadan datang, udah Ramadan lagi. Ramadan pergi, udah selesai lagi. Jadi hampa aja gitu. Dan kadang-kadang kita ini banyak disibukkan dengan apa? Yang sifatnya apa? Seremoni duniawi. Misal Ramadannya belum nyampe, jadwal bukbernya udah penuh. Ramadannya belum nyampe, tapi jadwal bukbernya penuh. Bukber teman SMP ada? Ada. Bukber teman SMA ada. Bukber teman kuliah ada. Bukber teman wali murid SD Al Azhar ada? Ini Ramadannya belum nyampe nih, tapi jadwalnya udah penuh. Dan mohon maaf, boleh jadi miskin esensi dari Ramadan yang bisa kita hadirkan. Awal Ramadan sibuk dengan bumbu-bumbu seremoninya, akhir Ramadan sibuk dengan apanya? Kue saljunya, nastarnya, ya, dengan warna merah isinya raginang, ya kan gitu. Jadi ujungnya Ramadan datang, Ramadan pergi, seperti tidak ada arti dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita garis bawahi. Gimana caranya agar Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya? Betul apa betul? Iya apa iya? Mohon maaf ya, kira-kira jika tahun ini Bunda sayang, Ayah sayang, diizinkan kita bertemu Ramadan, kira-kira Ramadan tahun ini Ramadan yang keberapa kali kita temui? Tergantung apa? Umur, belum tentu. Kalau usia kita mulai puasa Ramadan misalnya di usia 10 tahun, ya, di usia berapa? 10 tahun. Jika saat ini, tahun ini usia kita 60 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali kita temui? 50 kali. Kalau usia kita 50 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? 40 kali. Kalau usia kita 40 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? 30 kali. Pertanyaannya, sudah berkali-kali kita ketemu Ramadan? Sudahkah Ramadan memberikan perubahan dalam kehidupan kita atau tidak? Sudah berkali-kali kita ketemu Ramadan, apakah Ramadan mengantarkan perbaikan dalam hidup kita atau tidak? Jangan-jangan usia kita bertambah, tapi amal kita tidak bertambah. Yang bertambah jilbabnya, bajunya, wardrobe-nya. Tiap tahun kita bertemu Ramadan, bacaan Quran kita nggak bertambah. Tiap tahun kita bertemu Ramadan, majelis ilmu kita tidak bertambah.
Tiap tahun kita bertemu Ramadan, rumah tangga kita tidak tambah baik. Tiap tahun kita bertemu Ramadan, keluarga kita tidak tambah rukun. Coba dicek. Jangan-jangan Ramadan hanya datang tak dijemput, pulang tak diantar, lepas begitu saja. Pertanyaannya, Ustadz Hilman, apa yang membuat Ramadan itu tidak mengantarkan kebaikan untuk kehidupan kita? Jawabannya, mohon maaf, setidaknya ada 3. Jadi kalau Bunda sayang mau melihat bagaimana kualitas seseorang dikatakan sukses Ramadan, maka Bunda lihat di 3 waktu. Saya ulangi. Jadi kalau kita mau dikatakan sukses Ramadannya, maka lihat berapa waktu? 3. 1, lihat waktu sebelum Ramadan. 2, lihat waktu ketika Ramadan. Dan yang ketiga, lihat waktu setelah Ramadan. Oke, ada berapa? 3. 1, sebelum. 2, ketika Ramadan. 3, Ramadan. Oke, sebelum Ramadan, bulannya namanya apa? Sebelum Ramadan, bulan namanya apa? Sya'ban. Sya'ban. Ketika Ramadan, jelas Ramadan. Setelah Ramadan, bulannya apa? Syawal. Lihat. Seseorang memperlakukan Sya'bannya dengan baik, maka seseorang itu berpotensi mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Sebaliknya, jika Sya'bannya terlewatkan begitu saja, maka boleh jadi itulah faktor yang membuat Ramadan itu tidak menambah arti dalam kehidupan kita. Nanti ujungnya setelah Ramadan, Syawal, dia istiqomah dengan amal ketika Ramadan. Berarti Ahilman tanya, Sya'ban ini penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Sya'bannya kita jaga dengan baik, maka insya Allah Ramadannya berpotensi mengantarkan kebaikan untuk kita. Bahkan kalau mau lebih sempurna, bulan sebelum Sya'ban, bulan apa namanya? Rajab. Makanya kata para ulama, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Orang tidak mungkin panen kalau enggak nyiram. Orang nggak mungkin bisa nyiram kalau nggak ada tanaman yang ditanam. Betul? Berarti Ustadz, ini Rajab udah selesai Ustadz. Gimana kalau kami belum sempat nanam di Rajab? Setidaknya di bulan Sya'ban kita bisa menanam sekaligus menyiram, agar nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oke Ustadz, sekarang kita tinggal menghitung hari bertemu Ramadan, tapi kita masih ada di bulan apa ini? Sya'ban. Berarti masih ada waktu atau tidak? Masih ada waktu atau tidak? Masih ada persiapan atau tidak? Masih bisa nyiapin bekal atau tidak? Masih. Untungnya belum terlambat, kita masih ada bekal. Bunda mau jalan ke satu tempat, bawa bekal yang banyak pasti. Nah ibaratnya Sya'ban ini menyiapkan bekal untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan.
Pertanyaannya, Ustadz, kalau kita ada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, apa sikapnya? Saya ulangi ya. Jadi sekarang kita ada di akhir Sya'ban, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka apa sikap yang perlu kita hadirkan? Nama sikapnya adalah tarhib. Tarhib. Ta-ro-ha-ya-ba. Tarhib. Tu, dua, tiga. Tarhib. Lebih keras? Ingat ya, bukan targib, bukan tarkib. Yang benar apa? Tarhib. Dari fi'il madi rohaba yurahibu tarhib. Kan ada yang kadang targib nulisnya kan, ada yang nulis juga tagrib, macam-macam pokoknya mah. Yang benar apa? Tarhib. Sikap di akhir Sya'ban untuk bertemu Ramadan namanya apa? Tarhib. Makanya nanti ada kalimat marhaban ya Ramadan, sama tuh, marhaban kan, selamat datang bulan suci Ramadan. Tarhib, tarhib. Apa itu tarhib? 3 artinya. 1, tarhib itu artinya senang. Apa? Senang. Senang. 2, tarhib itu artinya lapang. Apa yang kedua? Lapang. 3, tarhib itu artinya tenang. Ada berapa? Senang, lapang, tenang. Senang, lapang, tenang. Sikapnya tarhib. Tarhib itu ada 3. Senang, lapang, tenang. Pertanyaannya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan senang, dengan lapang, dengan tenang? Maksudnya yang pertama, sebelum kita bertemu Ramadan, kita harus senang. Senangkan hati bertemu Ramadan. Senang. Kenapa senang Ustadz? Karena Ramadan datang membawa keistimewaan yang tak dimiliki di bulan yang lain. Saya ulangi. Ramadan datang membawa keistimewaan yang tak dimiliki di bulan yang lain. Apa Ustadz keistimewaannya? Ketika Ramadan, setiap dilipat gandakan pahalanya. Ketika Ramadan, setiap diampuni dosanya. Ketika Ramadan, setiap doa dikabulkan doanya. Setiap Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Ibu sayang, Allah itu saking sayang kepada hambanya, di setiap waktu hambanya Allah selalu menyiapkan waktu yang terbaik. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Baik, jawab ya. Sepertiga malam terakhir. Tuh, 2, 3. Sepertiga malam. Itu waktu terbaik. Disitulah Allah turun ke muka bumi. Dan Allah mencari ketika ada hambanya yang bermunajat kepada Allah. Jika dia banyak dosa, Allah ampuni dosanya. Jika dia sedang punya hajat, maka Allah kabulkan hajatnya. Jika dia sedang punya kesulitan, maka Allah bebaskan kesulitannya. Di waktu apa? Sepertiga malam terakhir. Dan itulah waktu terbaik tahajud. Jam berapa Ustaz kira-kira? Perhatikan ke depan. Jadi kalau ada jam 12, jam 3, jam 6, jam 9.
Malam itu ada sepertiga malam, ada 3. Kalau isyanya jam 8, maka 8, 9, 10, sepertiga malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 1, sepertiga malam kedua. Jam 2, jam 3, jam 4, sepertiga malam terakhir. Jam 5 nanti ketemu subuh misalnya. Jadi kalau bunda tanya, AA, di jam berapa yang paling ideal kita menunaikan sholat tahajud? Kurang lebih jam 2, jam 3, jam 4. Jelas atau tidak? Maka Allah menyiapkan waktu spesial dalam satu hari. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada waktu terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Makanya bunda, kalau ketemu hari Jumat ba'da asar, ya, dalam keadaan musafir, lagi hujan, pas bunda lagi tersakiti, mustajab tuh. Hari Jumat pada asar, lagi di jalan, turun hujan, sedang merasa tersakiti, mustajab tuh. Ini kan wajah-wajah tersakiti semua kan, cocok berarti itu. Ulangi, satu hari, dalam sehari, jam berapa yang terbaik? Sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu, hari apa yang terbaik? Jumat. Di Jumat, jam berapa yang terbaik? Pada asar menjelang maghrib. Dalam satu bulan, ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25. Itu mah gajian atau merenannya. Tanggal terbaik itu 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul bid. Kita disunnahkan untuk apa? Berpuasa sunnah. Jelas? Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Ramadan. Catat ini. Kalau udah masuk Ramadan, tidak berlaku jam terbaik, tidak berlaku hari terbaik, tidak berlaku tanggal terbaik. Kenapa? Kalau sudah masuk Ramadan, setiap detak-detiknya terbaik. Dan itu hanya ada di bulan suci. Maka sikapnya harus apa? Senang. Harus apa? Senang. Maka Ustadz pengen bilang, bunda yang lagi galau, lagi gelisah, lagi ngerasa bahwa Ustadz aku ini bentar lagi kita mau ketemu Ramadan nih. Kita mau kedatangan tamu yang belum tentu orang mendapatkan perasaan yang sama dengan kita. Maka dalam satu keterangan, walaupun ini ada perdebatan ya antara doib atau palsu gitu, tapi yang jelas ini motivasi untuk kita. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Senengnya aja udah begitu pahalanya. Gimana kalau kemudian kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan? Kira-kira yang di sini Ramadannya belum datang nih, udah seneng apa belum? Udah seneng apa belum? Senangnya gara-gara apa? THR. Senangnya gara-gara apa? Karena ada keistimewaan yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Jelas? Yang kedua, lapang. Apa itu Ustaz lapang? Lapangkan hati sebelum bertemu Ramadan. Ustaz berharap ya, sebelum bertemu Ramadan, selesaikan persoalan kita dengan sesama di antara kita. Catat, satu, bunda teteh sayang, kalau ada yang pernah punya salah kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya.
Kira-kira yang banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Bunda catat ya, yang paling banyak dosa itu istri ke suami. Suami ke istri itu nggak ada dosanya, yang ada zolim, lebih tinggi daripada dosa. Makanya dalam keterangan disebutkan salah satu yang tidak akan diterima ibadah puasanya siapa? Seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Ada yang tanya, Ustadz, kan suami yang banyak dosa sama istri. Kalau suami bikin salah sama istri bukan dosa namanya. Namanya apa? Zolim, lebih tinggi daripada dosa. Jadi zolim itu sama Allah dosanya, sama istri dosanya, sama keluarga dosanya. Makanya kalau bunda tanya, siapakah orang yang paling zolim di dunia? Suami yang menyakiti hati istrinya. Salah tadi teh ngomongnya. Jadi kalau bunda tanya, siapakah manusia yang paling zolim di dunia? Ketika seorang suami, apa tadi? Menyakiti hati istrinya. Itu orang yang zolim. Tapi kalau istri ke suami itu dosa. Maka sayang, nih catat sayang ya, bunda sayang ya. Istri ame suami, yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Kalau yang ditanya bunda, maka bunda jawab, iya Aa, yang paling banyak dosa istri sama suaminya. Kalau yang ditanya suami ibu, yang jawab, maka banyakkan dosa suami ke istrinya. Bunda begitu cara menjawabnya. Bunda mah kadang-kadang suka begitu. Kalau yang baik-baik nunjuk ke kita, kalau yang buruk-buruk nunjuk ke suami. Sok itu kita mah. Kalau anak kita pinter bilang begini, siapa dulu mamahnya. Kalau anak kita agak kurang, mirip bapaknya Ustadz ini mah. Ulah gitu, jangan begitu. Jadi kalau yang nggak baik itu, kalau yang ditanya kita baliknya ke kita. Betul apa betul? Maka sekarang saya mau tanya, istri ame suami, suami ame istri, pastikan yang namanya rumah tangga masalah wajar atau tidak? Wajar. Wajar tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Rabu pekan depan itu ya. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Ada yang bilang gini, Aa, gimana ya caranya biar rumah tangga aku nggak ada masalah? Gampang, nggak usah berumah tangga. Rumah tangga itu berpotensi ada masalah. Kenapa Ustadz? Iya atuh, dua kepala beda, dua latar belakang beda, dua pemikiran beda, dua asal muasal beda, disatukan di tempat yang sama, berpotensi ada masalah atau tidak? Ada. Betul apa betul? Maka rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang selalu mengambil hikmah di masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Itu rumah tangga sakinah. Kan biasa begitu mah, betul nggak? Ada kisahnya, ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada tidak? Keluarga siapa? Keluarga siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh, istrinya tidak soleh. Siapa istrinya Nabi Nuh? Ibu Nuh. Pusing amat. Siapanya? Sahanya sahasa. Nges behtereh Ibu Nuh weh. Nabi Nuh soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh tidak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh, ada tidak?
Keluarga siapa? Fir'aun. Fir'aunnya tidak soleh, istrinya soleh. Siapa namanya? Ibu Aun weh. Istrinya teh Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Abu Lahab. Istri nate Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya soleh, anaknya soleh, jadi nabi dua-duanya. Betul gak? Sok ibu pilih. Kalau ibu punya suami, pilih Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, apa Nabi Ibrahim? Cak, jangan diganti lagi. Nabi Ibrahim istrinya 2. 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar. Enggak bisa diganti. Udah jawaban ibu tadi ke ditanya menilantang Nabi Ibrahim. Enggak, udah pilihannya itu. Jadi kumaha Ustadz Hilman, yang namanya itu memang beda-beda, betul apa betul? Maka ini lihat. Saat kita berumah tangga, yakin rumah tangga ini ibadah kepada siapa? Sok, tolong jawab. Yang biasa ikut kajian Ustadz Hilman di YouTube pasti tahu jawabannya. Kenapa seorang istri harus taat kepada suaminya? Karena apa bunda sayang? Masya Allah, ini bunda pasti rajin ikut kajian saya. Karena perintah Allah. Tuh 2, 3. Karena itu jawabannya. Jadi bunda nih taat ke suami, ya, melayani suami karena perintah siapa? Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, pada dipikir-pikir kan males. Males nggak? Males. Mending kalau suaminya soleh, mending kalau suaminya baik, ya gitulah pokoknya ya. Soleh, baik, kasep, kemudian pokoknya mah kalau gitu mah kita juga mau. Tapi bunda kadang-kadang suka begitu kan, suami udah mah wajahnya pas-pasan, duitnya kurang, kadang-kadang juga nyebelin. Tapi bunda teh nah harus makin taat wae sama suami teh. 1, karena perintah siapa? Allah. Ayah, kalau bukan karena perintah Allah mah rada males bunda teh ke ayah sebenarnya. Tapi ini perintah Allah. Tapi kan bunda nggak mungkin ngomong gitu kan? Tetap we bunda teh udah pokoknya nama ini mah perintah Allah, aku jalanin aja gitu. Kan gitu. Sama sekarang sebaliknya Ustadz Hilman. Kenapa saya sebagai seorang suami harus sayang sama istri saya? Karena apa? Karena perintah Allah. Jadi bukan semata-mata karena pasangan kita, bukan. Kalau ibu berbuat baik kepada suami hanya karena ingin suami tambah sayang ke kita, siap-siap kecewa. Siap-siap apa? Berapa kali ibu merasa kecewa kan? Misal ibu teh senam ya, ibu ikut apa? Senam jumba di karnya Cetuti, di situ ada tuh ya. Nah misalnya ibu teh ikut senam, terus ibu teh udah senam udah beres. Tah udah sebulan, ibu teh bilang sama si ayah gini, ayah, apa mah? Ayah tahu nggak? Bunda teh udah sebulan ikut senam. Cek si ayah teh, oh di mana senamnya? Cek bunda teh, itu di sanggar senam Cetuti, di situ ada. Terus gimana? Iya, bunda mau bilang sama ayah, kira-kira ayah melihat sesuatu nggak dalam diri bunda gitu. Bunda teh nanya gitu ke suami teh. Tiba-tiba suami ngomong begini,
Oh, bunda teh senam. Iya, gimana? Ada perubahan gitu ya? Gitu jadinya jawabannya teh. Asa nggak ada perubahan katanya. Ibu digituin, sakit atau tidak? Cek ibu teh, kamu nggak pernah peka sama aku ya. Aku teh udah. Jadi capek tuh. Karena kita teh udah apa? Udah apa namanya? Best effort lah, sudah ngeluarin yang terbaik, tapi ibu gak dihargai. Sakit atau tidak? Catat ya, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Jumat itu tuh. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Jadi gimana Ustadz? Yuk bismillah, mulai hari ini jadi istri tambah baik sama suami, suami juga tambah sayang sama istri. Catat kalimat ini ya, suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Iya. Kalau yang menguntungkan buat ibu divideoin, kalau yang gak menguntungkan gak videoin, gak menikah itu orang. Ulangi ya, suami yang sayang kepada istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Suami yang selalu memberi yang terbaik untuk istrinya, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang suami itu berikan kepada istrinya. Maka duhai suami, jangan pernah takut memberi kepada istri. Jangan pelit sama istri. Istri itu bidadari surga, perhiasan dunia. Rasa-rasanya tidak ada kenikmatan yang paling besar dalam hidup kita kecuali saat suami punya istri yang solehah. Maka sayangi istrimu agar Allah semakin mencintaimu. Makin engkau mencintai istri, makin Allah mencintai kehidupanmu. Status Sabtu malam Minggu itu ya. Nanti di TikTok boleh ya. Nanti pakai lagu Sang Dewi, cocok itu, masuk gitu ya. Ya, sebelum Ramadan istri minta maaf ke suami, suami juga minta maaf ke istri. Jangan sampai mau bertemu Ramadan kita masih ada kesalahan. Yang kedua, mohon izin lapangkan hati sama orang tua kita. Sama siapa? Orang tua kita. Yang masih punya orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Karena di antara golongan yang tidak akan diterima amal ibadah puasanya siapa? Seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Saya berpesan dari hati yang paling dalam, yang masih punya orang tua, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Bunda kalau tanya ke Ahilman, Aa, apa yang membuat Ahilman hari ini diizinkan oleh Allah mendapatkan banyak kebaikan? Saya akan jawab ya, Bunda sayang, kalau Bunda menemukan hari ini ada sesuatu yang dengan izin Allah menghantarkan kebaikan dalam hidup saya, jawabannya ini semua karena doa orang tua saya. Sedikit saya cerita ya. Saya itu sejak kecil nakal. Kelihatan kan ya? Nggak bisa diem gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah cengos. Jadi orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Ibu saya pernah ada tamu datang ke rumah. Ibu saya nyuguhin air minum. Air minumnya saya minum sendiri.
Ah pokoknya mah ibu saya mah udah luar biasa aja ngelihat kelakuan saya teh. Sampai tetangga tuh suka bilang begini, ibu ini si Hilman begini 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 begini. Apa kata ibu saya? Maafkan anak saya, insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Dulu saya nggak percaya dan nggak yakin gitu. Saya bilang ke ibu saya, masa ustadz begini, nggak nyambung gitu kan? Saya tambah nggak percaya, mohon maaf ya, karena latar belakang orang tua saya. Ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya bantuin di pasar dengan ibu saya. Tapi ibu saya tuh rajin ngaji. Jadi kalau ada pengajian, ibu saya suka paling depan duduknya. Dan saya suka digendong oleh ibu saya, diajak ngaji. Pernah ditanya oleh tetangga yang lain, ibu kenapa kalau ngaji suka paling depan duduknya? Kata ibu saya, biar deket, bisa lihat ustadznya. Insya Allah nanti satu saat anak saya akan jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Maka singkat cerita, lulus SD, saya dimasukin ke pesantren. Kata mama saya, Iman masuk pesantren ya, biar belajar ilmu agama. Saya bilang nggak mau ma, ngapain ke pesantren? Nggak apa-apa, Iman sayang nggak sama orang tua, sayang nggak sama mama, kira-kira gitulah. Saya bilang ya sudahlah, saya ikuti maunya orang tua saya. Masuk ke pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi saya sejak kecil anak yatim. Ditinggal ayah saya di usia saya masuk SMP. Ketika ayah saya meninggal, saya bilang ke ibu saya, Ma, kalau ayah sudah tidak ada, Hilman gak usah di pesantren ya, di rumah aja sama mama. Apa kata mama saya? Jangan, Iman di pesantren biar belajar ilmu agama. Nanti ilmu Hilman ini yang akan mengangkat derajatmu nak. Mama gak ngasih harta, mama ngasih ilmu. Kalau mama ngasih harta, maka nanti Hilman yang repot bawain harta. Tapi kalau mama ngasih ilmu, nanti ilmu yang akan membawa Hilman kemana-mana. Itu ucapan ibu saya. Singkat cerita, kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai. Masuk kelas 4, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter, stroke. Sehingga ibu saya tidak bisa lagi berjualan seperti biasa, tidak lagi dagang seperti biasa. Maka saya temui ibu saya, Mama, kalau mama udah tidak ada, kalau mama udah sakit, dari mana biayanya? Mama saya bilang gini ke saya, Hilman, mama doain ya, Hilman pinter biar dapat beasiswa. Itu ucapan ibu saya. Maka setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, ya Allah, bantu saya untuk membahagiakan hati ibu saya. Ya Allah, tolong saya untuk mengangkat derajat ibu saya. Saya sayang sama ibu saya, ya Allah. Maka saya berjanji itu, mulai saat itu berubah hidup saya. Saya memperbaiki hidup, semua saya perbaiki, belajar tambah rajin gitu. Karena pengen nyenengin hati ibu saya, karena beliau sudah sakit. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Di rumah, saya nyuapin ibu saya. Karena beliau stroke kan, saya suapin. Ibu saya punya kebiasaan, kalau pagi-pagi itu, ibu saya suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Saya dari Garut ke Jakarta, asal gak pernah kebayang gitu kan, jauh waktu itu. Kata ibu saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris,
Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin ma, itu mahal biayanya. Shh, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Setiap selesai sholat beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya tanya, mama kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin, amin. Sekarang dengan izin Allah, qadarullah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya bisa ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah kami dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya. Shh. Ustadz hebat ya. Shh. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Jadi kalau hari ini bunda tanya, kenapa Ahilman mau berceramah, mau tausiah? Salah satu yang ingin saya sampaikan, ya Allah, saya berharap kalau ada dakwah saya yang bisa merubah banyak orang, saya mohon ya Allah, jadikan pahalanya sebagai hadiah untuk orang tua saya di alam kubur, untuk ibu saya. Yang mau seperti itu ibu saya. Kalau seandainya ibu saya masih ada, tentu saya akan ajak kemana-mana. Beliau akan hadir paling depan, melihat anaknya berceramah seperti ini. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, karena ada tour and travel yang kami bimbing saat ini. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Bunda sayang, sebelum bertemu Ramadan, minta maaf sama orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, temui, pegang tangannya, peluk tubuhnya, cium pipi kiri kanan. Itu kebahagiaan yang Allah berikan untuk kita. Ustadz, tapi kalau sudah tidak ada bagaimana? Doakan orang tua kita. Orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Insya Allah ya, sebelum datangnya Ramadan, ayo bersihkan di antara kita dosa kita kepada orang tua. Yang ketiga, tenang. Tenangkan hati bulan Ramadan dengan apa? Menyiapkan amal. Menyiapkan amal sebelum bertemu Ramadan. Tulis 7 amalan di bulan Sya'ban untuk persiapan bertemu Ramadan. 1. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. 2. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. 3. Perbanyak sholat sunnah di bulan Sya'ban. Persiapan. 4. Perbanyak baca Al-Quran, agar nanti ketika Ramadan lebih banyak lagi baca Qurannya. 5. Perbanyak sedekah di bulan Sya'ban. 6. Perbanyak hadir di majlis ilmu, khususnya yang membahas tentang babus siam, tentang bab puasa. Dan yang ketujuh, jauhi permusuhan. Ada berapa? 7. 1. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. 2. Perbanyak puasa sunnah sebagai persiapan untuk nanti bulan suci Ramadan, ada puasa wajib. 3. Perbanyak sholat sunnah. 4. Perbanyak baca Al-Quran. Bunda, saya pesan ya, nanti ketika Ramadan pastikan interaksi kita dengan Al-Quran.
Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi tak sempat baca Quran. Rugi. Perbanyak. 5, perbanyak sedekah. Salah satu sedekah yang dianjurkan untuk nanti di bulan Ramadan, sedekah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Maka bunda pastikan sekarang punya schedule, punya agenda untuk menghadirkan amalan tersebut. Yang keenam, perbanyak hadir di majelis ilmu, terutama tentang bab puasa. Bunda cari tahu dan hadir di situ. Dan yang ketujuh, jauhi permusuhan. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Insya Allah itu jadi bahan renungan kita. Jadi kalau kita kumpulkan ada 3 bekal lah. Yang pertama bekal hati, yang kedua bekal ilmu, yang ketiga bekal amal. Ada berapa? 3. 1 bekal apa? Hati. 2 bekal apa? Ilmu. 3 bekal apa? Amal. Insya Allah jika 3 bekal itu kita hadirkan, insya Allah kita akan sukses untuk Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mohon izin, karena saya harus ada syuting lagi ke Jakarta, jadi mohon izin tidak ada tanya jawab. Saya akan tutup dengan doa bersama, boleh atau tidak? Kita doa bersama, tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan doa-doa ini akan menghantar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes menguatkan doa-doa kita agar Allah kabulkan saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Cintai kami semua ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini ya Allah. Rahmati majlis ilmu kami pagi ini, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu seperti apa kelakuan kami. Ya Allah, kami mohon, jika ada di antara kami yang banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang hina dina kelakuannya, yang banyak kesalahannya, yang sering maksiatnya, yang tidak terhitung aibnya, ya Allah kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami jika sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ampuni lisan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum harta haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni ya Allah. Ampuni kaki kami
Jika di antara kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat, ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Ampuni kesilapan kami kepada ayah ibu kami. Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami ya Allah jika pernah menggores luka di hati ayah ibu kami. Ya Rabb, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya, muliakan sisa hidupnya ya Allah. Tolong kami ya Allah agar bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami, langgengkan rumah tangga kami, lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, jaga anak kami, lindungi anak kami ya Allah. Bimbing kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Wabil khusus, sebentar lagi kami akan bertemu bulan suci Ramadan. Ya Allah, takdirkan tahun ini kami bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini lebih baik ya Allah dibanding Ramadan kami yang sebelumnya. Ibadah kami makin baik, sholat kami makin baik, puasa kami makin baik, baca Quran kami makin baik ya Allah, sedekah kami makin baik ya Allah. Ya Allah, jaga kami agar tidak berbuat maksiat lagi ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, senangkan hati ini, lapangkan hati ini, tenangkan hati ini agar kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan kiri kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima setiap doa-doa kita dan Allah menghantarkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Masih mau dengerin kajian kita atau enggak? Insya Allah. Bunda sayang, yang mau silaturahim silakan di follow Instagram saya boleh, Ahilman Fauzi. Disatuin tulisannya Ahilman Fauzi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.